Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juli Dwi Saputra. Nah, di video kali ini saya nanti akan menjelaskan materi metode perancangan program, yaitu Repetition Control Structure. Nah, nantinya saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama ada Repetition using the do while structure, yang kedua Repetition using the repeat until structure, dan yang terakhir ada context repetition. Nah, suatu algoritma mempunyai solusi yang dikembangkan sejauh ini itu memiliki satu karakteristik yang sama. Nah, mereka menunjukkan logika program yang diperlukan untuk memproses hanya satu set input saja. Nah, namun sebagian besar program itu memerlukan logika yang sama untuk diulang untuk beberapa set data. Nah, ada 3 cara di mana satu set instruksi dapat diulang. Yang pertama ada perulangan di awal atau leading decision loop. Nah, yang kedua ada perulangan di akhir atau trailing decision loop. Dan yang terakhir ada perulangan perhitungan atau context loop. Nah, yang pertama ada leading decision loop. Nah, di dalam leading decision loop ini terdapat sebuah konstruksi yang diperkenalkan sebagai representasi dari pseudocode dari perulangan dari loop berulang atau loop atau perulangan berulang, yaitu do while. Nah, apa sih konstruksi do while ini? Konstruksi do while adalah perulangan keputusan terdepan sampai kondisi diuji sebelum pernyataan apapun itu dieksekusi. Nah, selanjutnya ada 2 pertimbangan penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum merancang perulangan do while. Nah, yang pertama, teman-teman harus menguji sebuah kondisi yang berada pada loop di awal atau perulangan di awal. Nah, ini berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal untuk mengatur kondisi secara memadai sebelum dapat diuji. Nah, yang kedua, satu-satunya cara untuk mengakhiri sebuah perulangan itu dengan membuat kondisi do while itu berkondisi salah. Nah, ini berarti beberapa proses itu harus diatur dalam blok pernyataan yang ada pada akhirnya akan mengubah kondisi sehingga kondisinya menjadi salah. Nah, kegagalan yang dihasilkan dari do while ini akan menghasilkan perulangan tanpa akhir. Nah, selanjutnya ada using do while to repeat a set of instruction number of time. Nah, ketika satu set instruksi harus diulang beberapa kali, counter dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisialisasi sebelum pernyataan do while itu bertambah tepat sebelum pernyataan undo. Nah, di sub yang kedua ini ada repetition using the repeat until structure. Nah, tadi saya bilang ada 3 cara di mana satu set instruksi itu dapat diulang. Nah, yang pertama ada leading decision loop, dan yang kedua ada trailing decision loop. Nah, yang kedua ini adalah trailing decision loop. Nah, di dalam
trailing di session loop ini terdapat struktur repeat until. Nah, struktur repeat until ini mirip dengan struktur do while tadi. Nah, perbedaan dari struktur do while dan juga repeat until ini, struktur do while itu pengujian kondisi itu berada pada awal perulangan. Nah, sedangkan repeat until pengujian kondisi itu berada pada akhir perulangan. Nah, ini berarti bahwa pernyataan dalam loop atau dalam perulangan itu akan dieksekusi sekali sebelum kondisi itu diuji. Nah, jika kondisinya salah, pernyataan akan diulang sampai kondisinya menjadi benar. Nah, teman-teman pasti masih bertanya-tanya apa itu repeat until. Nah, repeat until adalah sebuah keputusan yang mengikuti perulangan. Nah, pernyataan itu akan dieksekusi sekali sebelum kondisinya diuji. Nah, ada dua pertimbangan yang teman-teman harus perhatikan sebelum menggunakan repeat until ini. Nah, yang pertama, pengulangan repeat until ini dieksekusi ketika kondisinya bernilai salah. Nah, hanya ketika kondisinya menjadi benar, pengulangan itu akan berhenti. Nah, yang kedua ada pernyataan dalam struktur repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya sekali. Akibatnya tidak perlu membaca priming saat menggunakan repeat until ini. Nah, selanjutnya ada counted. Nah, di sub yang ketiga ini ada counted repetition. Nah, tadi saya sampaikan ada perulangan di awal, perulangan di akhir, dan juga perulangan perhitungan atau counted loop. Nah, selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang counted loop. Nah, counted loop ini sebuah pengulangan terhitung yang terjadi ketika jumlah yang tepat dari literasi loop itu diketahui sebelumnya. Nah, eksekusi loop ini dikendalikan oleh indeks loop dan alih-alih menggunakan struktur do while ataupun repeat until. Nah, kata kunci sederhana do ini digunakan sebagai berikut. Do loop index sama dengan initial value to final value, statement block, and do. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat sebuah algoritma, teman-teman juga harus menguji sebuah algoritma itu dengan cara dash checking. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.